Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bedah Tuntas Fitrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita, karya Murtada Mutahari. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Agama adalah Fitrah bagian 2. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun doa-doa dalam As-Sahifah As-Sajadiyah selalu diawali dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Setiap doa dimulai dengan pujian dan sanjungan dan diakhiri dengan pujian dan sanjungan pula. Allah memulai ciptaan pertamanya berdasarkan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya dan membuatnya berdasarkan kehendaknya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia menjalankan manusia pada jalan kehendaknya, lalu diturunkannya mereka ke dunia agar menempuh jalan kecintaannya. Mereka tidak dapat mengakhirkan ketentuan yang telah ditetapkan untuk terjadi lebih dulu, dan tidak pula dapat mendahulukan ketentuan yang ditetapkan untuk terjadi kemudian. Dengan demikian, telah menjadi fitrah manusia untuk melalui jalan kecintaan, mahabbah menuju Tuhan, setelah Tuhan menjalankannya pada jalan kehendaknya. Al-Quran menegaskan, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Allah memulai ciptaannya dengan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang telah saya katakan terdahulu, Al-Ibtida berarti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Manusia di dunianya dan dalam keterbatasannya juga memiliki kreasi, akan tetapi Ia menciptakan sesuatu dengan contoh, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta sebelum ada sesuatu pun dalam perwujudan ini yang dapat dicontohnya. Allah memulai ciptaannya dengan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya dan membuatnya berdasarkan kehendaknya dengan sebaik-baiknya. Membuat al-ikhtira terkesan identik dengan mencipta al-ibtida, tetapi hanya pada Allah lah adanya ikhtira. Misalnya, alat perekam suara ini, salah seorang di antara mereka membuatnya, namun orang-orang setelahnya juga membuat alat yang mirip dengan alat pertama, yang dengan begitu mereka disebut pengikut. Kemudian Dia menjalankan mereka pada jalan kehendaknya. Artinya, Allah menjalankan dan menempatkan mereka di jalan yang Dia maksudkan dan Dia pilihkan untuk mereka lalui. Tetapi jalan yang mana? Tentu saja jalan yang mengantarkan mereka kepada Allah. Di jalan itulah Allah menjalankan dan menggerakkan mereka dan menurunkan mereka ke dunia untuk menempuh jalan kecintaannya. Artinya secara sadar atau tidak, mereka menempuh jalan kecintaan, mahabbah kepada Allah. Doa yang terdapat dalam As-Sahifah As-Sajadiyah tersebut adalah doa yang sangat mendalam dan menakjubkan. Pasalnya, bila kita memberlakukan ucapan Imam Ali, Allah memulai ciptaannya berdasarkan kekuasaannya dengan pengertiannya yang umum, maka filosofinya mencakup pula seluruh makhluk, termasuk di dalamnya manusia. Semua yang disebutkan di atas merupakan hal-hal yang dapat ditemukan dalam konsep-konsep Islam, dan saya ingin menjelaskan beberapa di antaranya. Dalam surah Yasin ada satu ayat yang berbunyi, "Bukankah aku telah mengikat janji dengan kalian, wahai anak Adam, bahwa kalian tidak akan menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." Quran Surah Yasin ayat 60.
Ayat ini berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan anak Adam, dan bukan perjanjian dengan satu atau dua orang, juga bukan dengan satu kaum atau beberapa kaum, melainkan dengan seluruh umat manusia. Bukankah aku telah mengikat janji dengan kalian? Di situ dikatakan tentang ikatan janji antara Allah dengan mereka, bahwa mereka tidak akan menyembah setan. Yang dimaksud dengan menyembah setan di sini tentu saja bukan dengan membuat patung-patung untuk setan yang kemudian diletakkan di mihrab dan disembah. Namun yang dimaksud di sini adalah mengikuti setan. Allah berfirman kepada setiap individu manusia bahwa telah ada perjanjian antara Dia dengan mereka, bahwa mereka tidak akan menyembah setan, melainkan hanya menyembahnya dengan mengikuti jalan yang lurus yang dapat mengantarkan mereka pada kebahagiaan. Yang hendak saya jelaskan kepada Anda sekalian sebagai pengantar adalah bahwasanya fitrah itu ada dua, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah penyatuannya. Keduanya menyatu. Pertama adalah fitrah menalar, al-fitrah al-idrakiyah, dan kedua adalah fitrah merasa, al-fitrah al-ihsasiyah. Fitrah menalar, al-fitrah al-idrakiyah adalah fitrah yang mengatakan bahwa agama atau tauhid pada khususnya, jika dilihat dari penalaran pemikiran, merupakan sesuatu yang bersifat fitrah pada diri manusia. Dia adalah konsep yang bisa diterima akal manusia melalui fitrahnya. Artinya, untuk menerima kebenaran konsep-konsep tersebut, tidak dibutuhkan pengajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah. Apa yang saya sebut sebagai penalaran fitrah, saya maksudkan sebagai segala sesuatu yang tidak membutuhkan dalil atau pembuktian demonstratif, al-burhan. Sebab, sejak awal, dia sudah sedemikian jelas. Atau dia merupakan masalah-masalah yang jika kita butuhkan dalil untuk mendukung kebenarannya, dalil tersebut sudah terdapat di dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan penalaran fitrah, al-idrak al-fitri. Dia berkaitan dengan alam pemikiran dan penalaran akal. Dalam tafsir As-Safi, terdapat sebuah hadis panjang yang diriwayatkan dari Imam Hasan Askari. Sekalipun sanad hadis ini tidak terlalu kuat, namun Syekh Ansari mengatakan bahwa petunjuk-petunjuk yang benar tampak jelas di dalamnya. Hadis tersebut dicantumkan di akhir penafsiran ayat, dan di antara mereka ada yang ummi, tidak mengetahui Alkitab kecuali dongeng bohong belaka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 78. Ayat ini merupakan kritik tajam terhadap orang Yahudi pada umumnya dan kepada beberapa kelompok di antara mereka pada khususnya yang ummi dan tidak mengerti tentang kitab suci mereka, Taurat, kecuali dongeng-dongeng bohong belaka. Yang mereka ketahui adalah adanya Taurat, namun mereka tidak mengetahui isinya. Mereka juga membayangkan bahwa di dalam Taurat terdapat hal-hal yang sebenarnya tidak ada, dan sebaliknya. Hingga batas itu, mereka betul-betul bodoh. Karenanya, salah seorang di antara mereka bertanya, apa dasar dosa orang-orang Yahudi awam? Al-Quran sendiri menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang bodoh dan ummi, buta huruf. Lantas, mengapa Al-Quran melancarkan kritik tajam terhadap mereka? Untuk itu, Imam Askari menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Tentang orang Yahudi awam, beliau mengatakan, terdapat sejumlah masalah yang tidak membutuhkan belajar dan guru untuk mengetahui kebenarannya. Bila masalah itu harus dipelajari, kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak pernah mempelajari hal itu dari siapapun. Kalau demikian, mereka dapat dimaklumi. Orang-orang awam bisa dimaafkan mengenai hal-hal yang seharusnya dipelajari, tetapi mereka tidak mempelajarinya. Akan tetapi, ada pula hal-hal yang tidak membutuhkan belajar untuk mengetahuinya.
dan orang bisa memahaminya dengan pengetahuan fitrah dan kalbunya. Kemudian Imam Askari mengemukakan sebuah contoh yang sangat bagus dengan mengatakan, orang-orang Yahudi awam menganggap bahwa pendeta-pendeta mereka memerintahkan mereka untuk bertakwa, menyucikan diri, menjauhi riba dan bermabuk-mabukan. Sayangnya, para pendeta itu sendiri tidak mengerjakan hal-hal yang mereka perintahkan kepada orang banyak, sehingga yang terjadi malah sebaliknya. Orang-orang awam berdasarkan kata hati mereka memahami bahwa orang yang memerintahkan sesuatu tetapi mengerjakan yang bertentangan dengan apa yang ia perintahkan bukanlah orang yang harus diikuti dan diperhatikan ucapannya. Itulah yang saya sebut dengan penalaran awal yang bersifat fitrah, al-mudrikat, al-awwaliyah, al-fitriyah, yaitu hal-hal yang bisa diketahui manusia tanpa belajar terlebih dahulu. Jenis fitrah yang kedua adalah fitrah merasa, al-fitrah al-ihsasiyah, yaitu menghadapkan diri kepada Allah dan agama dengan perasaan-perasaan dan kesadaran-kesadaran fitri. Dengan demikian, kita bisa mengatakan sesungguhnya manusia mengetahui Allah dengan fitrahnya, dan pada kesempatan lain kita mengatakan bahwa manusia dengan fitrahnya cenderung kepada Allah dan tertarik kepadanya. Kita harus mengkaji apakah yang dimaksud dengan fitrah agama dan tauhid dalam ayat-ayat Al-Quran, sunnah Rasul, dan ucapan-ucapan para imam tersebut adalah fitrah menalar, al-fitrah al-idrakiyah, ataukah fitrah merasa, al-fitrah al-ihsasiyah, atau keduanya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.